Jokowi imbau pemulihan merata hingga singgung krisis Ukraina. Inter is coming yang menjadi kenyataan Jakarta, BP. Presiden Joko Widodo, Jokowi, membuka pertemuan pertama para menteri dan gubernur Bank Sentral G20 atau The Satu Stone Finance Minister and Central Bank Governor Meeting, G20, Kamis 17/2. Dalam pertemuan yang berlangsung secara hibrid itu, Jokowi menyatakan bahwa saat ini harus ada sinergi antar negara dalam merumuskan kebijakan fiskal dan moneter. Pada kesempatan itu, Jokowi menekankan bahwa pandemi belum berakhir dan tidak ada negara yang dapat bangkit sendirian. Semua negara saling terkoneksi dan tidak ada yang terisolasi. Ia merujuk pada pidato Inter is coming yang pernah disampaikannya pada pertemuan tahunan IMO World Bank di Bali 2018 lalu. Kala itu, Jokowi menuai pujian dari berbagai perwakilan negara sahabat dan pejabat penting dunia karena pidato yang menganalogikan keadaan ekonomi dunia dengan serial televisi Game of Thrones itu. Sebagaimana saya katakan pada IMO World Bank tahun 2018, the Inter is coming, dan saat ini Inter yang berat benar-benar datang. Pandemi belum berakhir, dan ekonomi dunia masih terguncang, bebernya. Dalam situasi yang berat seperti ini, ia mengimbau seluruh negara saling bahu-membahu mendorong pemulihan. Menurutnya, tidak ada satu negara pun yang bisa bangkit sendiri. Semua negara harus saling terkoneksi, tidak ada yang terisolasi. Itu juga selaras dengan tema G20 yakni, Recover Together, Recover Stronger. Travel Bubble dan VTL dinilai skema terbaik awal kebangkitan pariwisata. Kepri pemerintah Singapura telah mengeluarkan kebijakan untuk program Vaccinated Traveland (VTL) untuk wilayah Batam dan Bintan. Sedangkan, pemerintah Indonesia sudah beberapa pekan lalu meluncurkan program Travel Bubble. Kedua program ini untuk mendukung dan meningkatkan kembali lalu lintas kedua negara dalam bidang pariwisata. Skema ini dinilai menjadi solusi terbaik dan dunia pariwisata saat ini. Sebab, ini awal yang baik untuk mendulang wisatawan asing datang ke Batam dan Bintan, setelah hancur lebur dihantam pandemi COVID-19. Sudah bagus dan skema yang luar biasa, kata Ketua Nongsa Sensation Andi Fong, Kamis 17/2. Skema ini menimbulkan kehebohan bagi warga Singapura yang ingin datang ke Batam atau Bintan. Namun, akibat skema ini, beberapa wisatawan yang awalnya mengkonfirmasi datang Jumat 18/2 urung berangkat sesuai jadwal. Kami terpaksa tunda lagi, di tanggal 23 Februari pukul 14.40 sampai di Pelabuhan Nongsapura, ujar Andi. Ia juga mengatakan, tidak hanya satu atau dua orang menunda kedatangan ke Batam, tapi semua turis. Wisatawan asal Singapura beralasan penundaan ini agar dapat menikmati skema travel bubble di Batam atau Bintan. Lalu, skema VTL saat kembali ke Singapura. Last minute, pemerintah Singapura mengubah kebijakannya. Jadi bukan kami sengaja batalkan, tapi memang pelancongnya, ungkapannya. Kelebihan kapasitas napi dipindahkan Tanjung Pinang, BP, sebanyak 29 warga binaan atau narapidana, napi. Rumah tahanan, Rutan, Tanjung Pinang, dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan, Lapas, Tanjung Pinang. Pemindahan tersebut guna mengurangi kapasitas atau daya tampung sel tahanan Rutan Tanjung Pinang. Kepala Rutan Tanjung Pinang, Eri Erawan, mengatakan pemindahan ini tidak hanya untuk mengurangi kapasitas namun untuk mencegah dan deteksi dini adanya gangguan keamanan. Selain untuk ketertiban, juga untuk menjalankan program pembinaan warga binaan, katanya, Kamis 17/2. Saat ini, jelas Eri, Rutan Tanjung Pinang yang berkapasitas 350 orang, dihuni 323 warga binaan. Menurutnya, pemindahan tersebut diperuntukkan bagi napi yang telah memiliki keputusan berhukum tetap. Proses pemindahan akan terus dilakukan bila warga binaan telah lengkap semua berkasnya, jelasnya. Terpisah, Kepala Keamanan Rutan Tanjung Pinang, Al Imran, mengatakan skenario pemindahan warga binaan dilakukan secara matang dan didampingi pihak kepolisian. Sebelum dipindahkan, warga binaan wajib diperiksa kondisi kesehatannya. Narapidana juga wajib mengikuti tes usap antigen sebelum proses pemindahan. Proses pemindahan perjalanan lancar dan sudah diserah terimakan ke lapas tujuan, terang Al Imran.
Migas jangan sampai merugikan daerah. KPK ingatkan Ansar Tan JUNGPINANG BP. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengingatkan Gubernur Kepri Ansar Ahmad terkait keinginan Pemprov Kepri untuk terlibat dalam pengelolaan minyak dan gas melalui program Participating Interest. Lembaga anti rasuah tersebut tidak ingin program tersebut menimbulkan kerugian bagi daerah. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh KPK dalam rapat terkait rencana keinginan Pemprov Kepri untuk mengambil PI. Pertama, KPK mendukung jika memang Pemprov Kepri mampu untuk terlibat langsung, ujar Kepala Inspektur Daerah Provinsi Kepri Irmendes, Kamis 17/2, di Tanjung Pinang. Berikutnya adalah terkait persoalan modal. Mengenai masalah ini, KPK menggarisbawahi, Pemprov ikut dengan kemampuan yang tersedia saja. Jika memang keuangan daerah tidak memungkinkan, sebaiknya mencari investor lain. Namun pertimbangannya tetap jangan sampai daerah mengalami kerugian. Poin-poin ini yang digarisbawahi oleh KPK. Dalam hal ini, KPK akan terus mengikuti progres pengelolaan PI Pemprov Kepri dengan perusahaan-perusahaan minyak dan gas di Kepri, jelas Irmendes. Sementara itu, dari informasi di lapangan, belum jalannya PI Pemprov Kepri di Blok Ande-Ande Lumut, Natuna karena pengambil kebijakan masih belum membuat keputusan. Karena AWE Trading Singapura PT LD sebagai perusahaan penggarap di Blok Ande-Ande Lumut berada di Singapura. Sedangkan para pemiliknya di Perth, Australia. Mereka memang punya perwakilan di Jakarta. Namun bukan pemegang kebijakan. Ini yang menyebabkan koordinasi dengan SKK Migas mandek, ujar salah satu sumber. Namun kabar baiknya, Kepri bisa mendapatkan pengelolaan PI Migas di Blok Duyung, Anambas. Adapun area tersebut saat ini dalam kewenangan West Natuna Exploration Ltd. Disebutkannya, untuk wilayah ini pada tahap eksploitasi. Gas yang dihasilkan di wilayah tersebut akan dibawa ke Singapura. Saat ini, ada revisi pedoman tata kerja, POT, SKK Migas. Karena jumlah gas tidak sesuai dengan rencana. Setelah dilakukan revisi, SKK Migas akan menyampaikan ini ke Kementerian ESDM, jelasnya. Selanjutnya, Kementerian ESDM akan menyurati Gubernur Kepri untuk menyiapkan badan usaha milik daerah BUMD. Apabila tawaran yang ada nanti ditolak oleh Pemprov Kepri, maka akan diserahkan ke badan usaha milik negara, BUMN. Namun, raih penghargaan Bapak Pembangunan Infrastruktur Kota Batam WTO tidak jadi pendapatan utama. Rudi Kebut Pembangunan Infrastruktur Batam Kota BP. Pendapatan negara bukan pajak PNBP dari uang wajib tahunan otorita WTO. Ke depan tidak akan menjadi pendapatan utama Badan Pengusahaan BP Batam. Sebagai antisipasinya, saya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pendapatan unit usaha BP Batam, ujar Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam, Muhammad Rudi di acara Musyawarah Kerja Cabang, Mukerkap, Gapensi Batam di Hotel Sahid, Kamis 17/2. Di Mukerkap tersebut, Rudi mendapatkan penghargaan Bapak Pembangunan Infrastruktur Kota Batam dari Gapensi. Dilanjutkan Rudi, saat ini BP Batam tengah merevitalisasi pembangunan Pelabuhan Batu Ampar. Dalam revitalisasi tersebut, Rudi mempersilahkan anggota Gapensi merebut porsi kerja sesuai kemampuannya. Dengan revitalisasi tersebut, Rudi berharap BP Batam bisa mengantongi pendapatan yang besar. Selain itu, arus barang dari dan ke Batam tambah lancar. Rudi juga membocorkan, akan membangun Bandara Hang Nadiem dengan kucuran dana sampai 60 triliun rupiah. Rudi berharap, anggota Gapensi bisa berperan sebagai kontraktor maupun subkontraktor dalam pembangunan Bandara Hang Nadiem tersebut. Selain itu, Rudi juga membocorkan, akan membangun rumah sakit bertaraf internasional yang setara dengan rumah sakit di Malaysia. BP Batam juga membangun kawasan wisata di Sekupang. Saat ini, kawasan tersebut belum jadi saja sudah banyak warga yang ingin berkunjung ke sana, aku Rudi.